Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta simposium yang terhormat, kita ikuti simposium ke-6 hari ini dengan moderator Dr. Emilia, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi Vinasim. Pada simposium ini telah hadir 3 pembicara. Pembicara yang pertama, Dr. Lili Mustahar dengan judul CAPD dan COVID-19. Pembicara kedua, Dr. Novadian, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi dengan judul Insersi Technique CAPD by Nephrologist and Complication. Dan pembicara terakhir, Dr. Zulher Ali, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi dengan judul Managing Mechanical Complication of Peritoneal Dialysis. Untuk memulai acara simposium ini, langsung dipandu oleh moderator. Berikut kurikulum vitae dari Dr. Emilia, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi Vinasim. Beliau lahir di Palembang pada tanggal 16 Juli 1981. Saat ini bekerja sebagai dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Siloam, Silampari, Lubuk Linggau. Menamatkan dokter umum di FK Unsri tahun 2006, spesialis penyakit dalam di FK Unsri tahun 2016, dan mendapatkan gelar konsultan ginjal hipertensi tahun 2021 di FK Unsri. Kepada moderator, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia TIPD 2021 Pabdi Sumsel atas kesempatannya memberikan kepercayaannya kepada saya selaku moderator untuk memandu simposium ke-6 ini. Terima kasih juga kepada PT Baxter yang telah mensponsori simposium kita pada pagi hari ini. Dan tak lupa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada seluruh peserta yang masih setia mengikuti sampai dengan hari ketiga dari rangkaian TIPD kita pada pagi hari ini. Simposium yang ke-6 ini akan mengusung topik tentang CAPD and COVID-19. Simposium ini akan sangat menarik karena menghadirkan pembicara tamu yang merupakan PD expert yang disegani di komunitas nefrologi internasional, yaitu Dr. Lili Mustahar. Saya langsung saja mengundang beliau. Sebelumnya saya izin membacakan CV beliau. Dr. Lili menyelesaikan pendidikannya pada Medical Undergraduate and Postgraduate Degree at University Science Malaysia dan nefrologinya pada Nephrology Fellowship Training at the University of North Staffordshire Hospital. Saat ini beliau adalah Head of Department of Nephrology, Head of Clinical Research Center Hospital Tuanku Jafar, Seremban, Negeri Sembilan. Beliau juga merupakan Vice President of the Malaysian Society of Nephrology, Chair of ISPD Membership Committee, dan Member of ISPD Scholarship and Award Committee. Untuk mempersingkat waktu, kepada Dr. Lili, kami persilahkan.
kasih Dr. Emilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terima kasih Dr. Emilia atas the kind introduction. So, izinkan saya untuk berbicara dalam bahasa Inggeris ya. Okay, first and foremost, thank you very much to the organizing committee of the Palembang Internal Medicine meeting for year 2021. So I've given the task to present to you on the topic of COVID-19 and peritoneal dialysis. So what I am going to cover for the next 20 minutes or so is how COVID-19 has affected PD and also what the data says and what are the patient outcomes and what are the COVID-19 pandemic have taught us and what we can improve in the future. So COVID-19, this pandemic has actually affected all of us throughout the whole world, and it poses a threat to the all population, especially with those with underlying cardiovascular disease, lung disease, hypertension, diabetes, obesity, and not to spare patients with kidney disease. So the infection fatality rate in general population is estimated range about 0.5 to 1%. So this is the data as of end of September, and you can see the cumulative confirmed cases of COVID-19 in Asia. It actually is very, very high in Malaysia, followed by Thailand, Singapore, and Indonesia. So this data may be because we are actually detecting and screening more patients in Malaysia. And the good news is, as of end of September, we can see that the new of confirmed cases of COVID-19 in Asia has dropped in certain countries except in Singapore, where it actually is climbing up. So this is maybe because of the effect of the vaccination, which has been rolled out as early in April or May. So what about the mortality rate of COVID-19 by the country in Southeast Asia? You can see the highest here is Malaysia, which has the highest mortality rate, followed by Indonesia and also Philippines. So this is a paper done by Chinganda et al. And it shows that not only the general population has been affected, but they have put up a paper that the higher infection risk compared to general population in patients who are on dialysis is actually 5 to 20 times higher. And the case of the fatality rate in this group of dialysis population is about 16 to 32%. And this is in the whole of dialysis population, but 80 to 97% of the population in this paper were actually hemodialysis. And you all know that hemodialysis, because they tend to have difficulty in self-isolation, because they need to come 3 times a week to the hospital, in-center hospital facilities, and also they tend to be exposed to many other patients in the waiting area and also in the hemodialysis unit. So how does COVID-19 affect in end-stage kidney disease? So this is a paper by Ko and al. And looking at the risk for hospitalization for COVID-19 infection related to underlying medical conditions, and CKD has about 4% of relative risk of increase to get affected by COVID-19 compared to other causes such as asthma, hypertension, and coronary artery disease and diabetes. So chronic kidney disease actually poses quite a high risk in patients to develop COVID-19. So why dialysis patients have a higher risk for COVID-19? Number one is because it's either hemodialysis or peritoneal dialysis. They often have accompanying damaged immune system, where it is a dysregulation of the immune system associated with the uremic toxins, nutritional deficiency, and some of them actually are on immune suppressants. And the other thing is, most of our dialysis population have multiple coexisting disorders such as diabetes, cardiovascular disease. So this also poses a high risk for the patient. And in terms for hemodialysis patient, like I mentioned before, because of the hospital organization in providing the dialysis facilities, it actually poses the risk for in-center HD patients. So this is the result from the ERA EDTA registry, which indicate a high mortality
of patients in transplant and also dialysis patient. And you can see that this pandemic actually has a substantial effect on mortality in the kidney replacement therapy, especially in those who are elderly and also in the male dialysis patients. And this is by Wendell et al. And looking at the differences of hemodialysis and PD, you can see those patients on hemodialysis actually are being affected more and more higher compared to peritoneal dialysis patient. So this is based on the hospitalization per 1,000 patient according to the epidemiologic week of 10 to 20 weeks. And you can see that the risk of patients being on PD being hospitalized are much lower compared to hemodialysis. And this is a paper also recently published in JASN. And this is a retrospective cohort study where they look at two phases, which is the phase 1, which is between February to September 2020, and phase 2 between October to December 2020. And as you can see, that patients who are on they are comparing between hemodialysis in center compared to home dialysis, whether they are on home PD or home HD. And you look at the bar which I highlighted, those who are doing hemodialysis in center have a higher prevalence and also a higher incidence rates of cases per 1,000 patient months compared to the peritoneal dialysis or the home dialysis PD patients. So the advantages of PD versus HD during this pandemic is, number one, is a simple home-based therapy, and there were very low or no COVID-19 transmission in certain countries, and the cost it has been shown that it is much lower compared to hemodialysis, especially when you incur cost of the structure of the building and also of human resource. There were no vascular access required, better quality of life, no burden on hospital staff because there were low risk of them going to be hospitalized during this pandemic, better hemodynamic stability, and also no transportation required as this is a home-based therapy. So there are concerns about whether in patients who develop COVID, can the COVID-19 virus be found in the PD effluent bag, especially if they're being done at home and the PD fluid is not being discarded properly, or whether when they're being hospitalized and the PD nurse are being exposed to the PD effluent. So this is a paper done by a few authors, which about 5 authors. And just to summarize, it has been mentioned that outcome of the test, when they did the test of the PD effluent of the patient with COVID-19, they were all negative of the virus particles. So in conclusion, there is absence of COVID-19 in PD effluent, but a word of caution where it has been described on prolonged presence of COVID-19 in fecal sample. So when a patient has been having severe enteric peritonitis because of the transmural translocation, so the viral mRNA can cross over because of the transmural transfer, and it can be present in the PD fluid. So I just want to know about to mention about vaccination in PD patients. So this is of comparison. What is the current status of vaccination in Asian countries? And you can see that Singapore has the highest rate of vaccination rollout, where about 78% of those people in Singapore has completed the 2 doses vaccination, and about 80% have at least received 1 dose of vaccination. This is followed by China and Malaysia, and I think now other countries are actually more aggressive, trying to push for the vaccination in our general population. In Malaysia, for example, for our PD patient, about 78% of our PD patient has already completed the 2 doses vaccination. And maybe they were talking about booster dose, the 3rd dose vaccine. So maybe that will be in Malaysia maybe next month in November. So in most countries, dialysis patient or ASKD patient are given the prioritization for vaccination as they are in high risk for COVID-19. And but notably, we must be aware that there are
variation in the response of vaccination of COVID-19 in dialysis population, because it has been notably demonstrated they have a lower antibody responses than the healthy population. And this is because in clinical trial, it may be due to the different types of vaccination, because some countries are advocating the adenovirus vaccine, or the mRNA, which is the Moderna or the Pfizer vaccine. And the other thing, the criteria for positive response actually also depend on the timing of antibody detection, races, and ethnicity. So here are the variation of published reports from looking at the vaccination program and how the response is. And the response of vaccination antibodies to in dialysis population actually ranges from 29.6% to 96.4%. And another thing, this is another paper, sorry, I'm not sure why the table is upside down. So this is looking at 2,000 fully vaccinated patients, and they noted there, looking at how many actually have no seroconversion. And the definition of no seroconversion is lack of negative to positive of the IgG response. And they noted that in this paper, surprisingly, that patient receiving adenovirus vaccination, which is the Johnson & Johnson, had higher tendency of no seroconversion compared to the mRNA vaccination for the home HD and for the PD patients where have in this paper. So, like I mentioned before, because of the vaccination role, which occur in most of the countries in Asia, started in April. So that's why now you can see that the number of new deaths in COVID-19 has dropped quite more positively after the month of September. So how COVID-19 affected PD service? So in PD organization, some centers actually, especially in Brunei, they say they have no COVID cases actually at all in the PD patients. But in Malaysia, we do have it, which about consists very, very low compared to the hemodialysis. So the PD clinic review, there were a reduced number of patients per clinic visits, where we cut down the number. And those patients who are stable, we tend to give a longer follow-up clinic outpatients. Sorry for interrupting. So in terms of medication prescription, some of them, they don't need to come to the hospital facilities. We will send the medication prescription either via postage or through drive-through services. And the other thing that in PD patient, we tend to do home visits. And also we tend to ask them to do some we still have 3 minutes to go. Monitoring of the PET and KT over a day. Okay, so that's why we have to at the moment we have suspended this, the non-essential procedure and also the home visits. So in terms of peritonitis, it is to show that in terms of peritonitis rate during the COVID-19, it does not show increase of peritonitis. Maybe because more and more patients are more cautious of taking care of their hand hygiene, wearing masks. So that's a peritonitis rate that actually did not come up. So in terms of PD access services, maybe Dr. Novadian will tell about later, where this is actually should be prioritized during the pandemic because it's a semi-emergency, and some of the cases were delayed, and this causes a long-standing usage of temporary dialysis vascular catheter. What about inpatient PD training in our hospital? The inpatient PD training still continues as usual, but with limited number per week per session. And some of them also had to undergo an urgent start PD, which is practice for patients with exhausted vascular access. So just to let you know, home PD training has been introduced in Malaysia during this pandemic. So where the patient doesn't need to do training in the hospital, it's being done by the PD industry staff at the home of the patient, but they need to do a televideo of the training to the PD nurses in the hospital. And this is actually very convenient for the patient, where they don't need to commute, and it reduces the risk of hospital-acquired infection for the patient. And the other thing is the patient is being trained in a familiar patient environment, which is at the patient's home itself. So in remote area, initially there was some affected where the patient unable to receive the PD solution
But now we are because there's no restriction in the interstate, so the patient are able to receive the PD stock, which we had incur in the initial phase of phase 1, first wave of COVID-19 much earlier. So this is not a problem anymore. So like I mentioned, we have avoided or minimized the non-essential procedures like PT, KT/V, and only indicated we do this procedure. And like I mentioned before, the low because hospital admission is much lower in PD compared to hemodialysis. But if the patient is being admitted to the PD patients admitted for COVID-19, the patient are isolated and managed in a dedicated ward, and the patient are converted to APD. So the patient doesn't do CAPD because of to reduce the risk of contact with other staff, and also to reduce the connectology. And PD in acute kidney injury, just a summary to show that in our it can be done in intensive care, but I don't practice in hospital Tuanku Jaafar because we practice CRRT in our AKI COVID-19 patients. So there are advantages and also disadvantages that I've listed here. So what the pandemic have taught us, what will we can improve in the future? So like from all this study, it shows that incidence of COVID-19 in PD patient is very low compared to hemodialysis patient, and it should be the preferred renal replacement therapy in end-stage kidney disease. And we should embrace new normal or moving to the new normal after the pandemic have hit us, where telemedicine is an enabler of home dialysis and is much being practiced in most of the countries, where the patient doesn't need to come to the center, and we can just communicate with the patient at home using our gadget, whether iPad or iPhone, and the patient can just do a video call showing what is their blood pressure, what is their PD fluid look like, and also other comment of like their body weight and all. So this paper has been shown that remote monitoring actually have a substantial improvement in those in the hospital stay, where it reduces by 35% lower in those using remote telemonitoring system, and also it reduced the 31% of technique failure risk in patients using the remote telemedicine system. However, we need to be aware that there are barriers and concerns with remote monitoring with telehealth, where in terms of not all patients have internet connectivity, and some of the patients are illiterate, unable to with digital devices, and also reimbursement also is difficult for those patients who cannot afford to buy their own smartphone. So national policy has been introduced, I'm sure, in all over the countries on a guideline and SOP, and we also have pushing more and more of our newly diagnosed end-stage kidney disease to push for home dialysis as a preferred choice of dialysis modality because of the ideal option for social distancing. And we can also broadening the access to telehealth by doing a virtual clinic visits and remote monitoring of treatment. And the other thing, I'm sure that this is just familiar of social distancing that we tend to practice. And also we emphasize the personal home care, advising the patient to restrict the visitors at home, and also emphasize the importance to wear masks and hand washing regularly during the PD exchange. So are we going to permanently suspend home visit? I think that depends on the individual PD centers. So post COVID-19, if everything has settled, maybe we will want to introduce back the home visit, or we just do a telemonitoring home visit. So in conclusion, ladies and gentlemen, so PD patients have been shown to have a much lesser being affected by the COVID-19, but as compared to in-center HD patient, and this has been proven in the PD population globally, and there were no increment in dialysis-related infection, which is peritonitis rate during this pandemic, and the patients were more comfortable and more safer to perform the treatment at home. And the one that has been affected services during the pandemic were the PD access, which is a PD catheter insertion,
the PD training and also performing specialized PD procedure like the PET or KT/V, and the paradigm shift to move forward in the future that we should push and we should encourage more and more patients to do a PD preferred policy or a PD first policy as an attractive practice as a renal replacement therapy, where it practice social distancing and eliminate transport requirements. And marking one step further is to do Uberization, where one day we should deliver all the PD services at the patient doorstep in terms of home training and all the specialized PD procedure and also medication delivery. And we should expand the telenephrology by doing virtual clinic review and remote monitoring of the PD treatment. With that, I thank you. Thank you very much, Dr. Lily, for such a very comprehensive lecture. Selanjutnya, kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Dan selanjutnya kami mengundang pembicara kedua yang tidak kalah menarik, yaitu guru kami yang merupakan ikon dari nefrologi intervensi di FK Unsri RSMH Palembang. Bicara kedua kita adalah Dr. Novadian, SPPD KG Hafi Nasim. Beliau menamatkan internisnya pada tahun 2008 dengan sebagai nefrologis pada tahun 2014 dari FK Unsri. Beliau saat ini merupakan kepala instalasi hemodialisis RSMH Palembang, staf divisi ginjal hipertensi Departemen Penyakit Dalam FK Unsri RSMH Palembang. Kepada Dr. Novadian, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas terdengar? Jelas, Dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih kepada Dr. Emilia sebagai moderator. Senang sekali pada hari ini saya dapat bersama-sama guru saya Dr. Lily dan juga guru saya Dr. Julher untuk mempresentasikan saya kira sangat menarik untuk kita pahami mengenai peritoneal dialisis ini. Dan tentu saja bagi saya sebagai nefrologis, tantangan terberat saya adalah COVID itu sendiri. Artinya begitu kita semangatnya untuk mengerjakan insersi tengok kateter ini, pada saat itu juga sebagai operator COVID itu juga menghampiri saya. Sebagai outline, kita akan membahas sedikit tentang latar belakang, kompetensi, kemudian persiapan ruangan tindakan, persiapan alat, persiapan pasien, pelaksanaan insersi kateter, dan komplikasi, nanti terakhir summary atau ringkasan. Kita ketahui bahwa di Indonesia terjadi peningkatan kasus ginjal kronik ini, sekitar 2.000 kasus baru per tahun, dan angka kejadian PGK ini adalah 2 kasus per 1.000 penduduk atau sekitar 480.000 penduduk.
Dan di RRR pada tahun 2018 menunjukkan jumlah pasien aktif yang menjadi HD sebanyak 132.142 orang. Sementara pasien baru adalah 66.433 orang. Dan kita tahu juga akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan unit-unit HD yang baru, tentu saja akan memperbaiki pelayanan HD di Indonesia. Biaya cuci darah pasien PGK stadium 5 menjadi salah satu komponen pembiayaan terbesar dari BPJS. Jadi ini merupakan salah satu juga masalah. Dan di Provinsi Sumatera Selatan diperkirakan ini 2020 1.163, tapi diperkirakan pada tahun 2025 itu akan mencapai 1.399 pasien. Angka yang cukup banyak. Dan apa permasalahan CAPD di Indonesia? Cakupan pelaksanaan CAPD masih sangat rendah ya, kurang dari 3%. Dan ini ditargetkan dalam 5 tahun diharapkan meningkat menjadi 5%. Tapi dengan adanya pandemi era ini malah turun jadi 1% data terakhir. Dan kita tahu bahwa sosialisasi dari CAPD ini sangat minim karena juga pasien enggan karena tidak terbiasa mandiri dalam melakukan dialisis. Artinya dia harus melaksanakan cuci darah sendiri di rumah. Dan salah satu hal juga yang kami usahakan untuk mengatasinya adalah kurangnya kompetensi tenaga kesehatan dalam penataksanan dan perawatan CAPD. Jadi fasilitas di rumah sakit dalam menunjang layanan peritoneal dialisis masih belum maksimal, di mana poli CAPD yang khusus tidak ada. Alhamdulillah kita sudah ada sekarang. Kemudian seri CAPD yang tidak perlu anti panjang, di mana nefrologis sebenarnya masih sangat kurang yang mampu mengerjakan insersi kateter CAPD ini. Jadi kita berusaha dari hal-hal yang menjadi permasalahan ini untuk mengembangkan CAPD ini. Dan salah satu hal yang menolong bagi kami di RSMH adanya program Renal Sister RSMH dan Tuanku Jafar Seremban Malaysia ya, Pernepri dan International Society of Nephrology, di mana pembimbing saya adalah Dr. Lili Musahar. Jadi ya, kita waktu Malaysia dengan Dr. Lili, kemudian kita juga di sana belajar bagaimana kita melakukan insersi kateter dengan peritonoskop. Jadi kita juga sekarang mengusahakan agar kita juga bisa menggunakan peritonoskop ini. Dan juga pada waktu itu diajarkan juga tanpa peritonoskop yang kita harus mendapatkan ya nefrologis dari rumah sakit lain yang membantu dalam hal pengerjaan ini untuk pembimbingan dalam hal pengerjaannya. Kita ketahui bahwa di kompetensi kita sebagai nefrologis itu ada yaitu sebagai pengerjaan peritoneal dialisis mandiri berkesinambungan ya. Kita lihat di sini bahwa memang kompetensi ini harus dikuasai dan bisa kita kembangkan dengan kemampuan yang kita miliki. Dan juga di BPJS juga diatur dalam Permenkes nomor 12 tahun 2012, di mana kateter tank off bisa dilakukan oleh sales bedah, biasanya bisa bedah digestif maupun bedah urologi, kemudian nefrologis, kemudian juga SPPD terlatih. Tetapi regulasi mengenai SPPD terlatih ini mungkin perlu masih dipikirkan oleh Pernepri, bagaimana supaya mereka bisa mengerjakannya. Ini ruangan tindakan kita sudah cukup memadai yang sudah kita siapkan sebelumnya, dan tentu saja terima kasih kepada Dr. Yan yang juga sudah ikut serta dalam hal persiapan ruangan ini. Dan juga USG kita punya yang bagus, yang punya vaskuler, kemudian electrocauter, introducer set, mandrin dan trokal, dan juga instrumen set. Ya, ini ya USG kita sangat memadai, kateter kita ini juga sangat memadai sehingga sangat mendukung kita dalam melakukan insersi tank of kateter.
Ini yang disebut introducer dan ini Mandarin ya. Mandarin ini supaya mempermudahkan memasukkan kateter tersebut. Ini instrumennya, ini semua alat ada ya yang baik, yang sering kita gunakan untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, ini kita usah lakukan yang pertama kali. Alhamdulillah pasiennya sudah sampai saat ini dalam kondisi baik ya. Usianya masih muda, 28 tahun. Kita edukasi, inform concern, dan kita lihat bahwa tidak ada penyulit pada pasien ini. Dan pada waktu itu tentu kita mengerjakan pada saat kondisi COVID ya, artinya pada era pandemi ini memang risikonya sangat besar. Dan ini awal-awalnya kita hanya melakukan rapid test saja, bila non-reaktif kita lakukan. Tetapi karena banyaknya yang kena COVID, maka terakhir kita memastikan bahwa pasien yang akan kita lakukan insepsi kateter tersebut adalah yang swab PCR-nya negatif. Tanpa swab PCR negatif, kami tidak akan mengerjakan insersi tembok kateter tersebut. Apa yang diperlukan untuk penanganan pre-tindakan? Tentu saja penilaian pasien, ya, adanya kelemahan dinding abdomen atau hernia itu kontraindikasi, kemudian dilakukan nasal swab, ya. Ini gunanya untuk mencegah, karena nanti pada pasien-pasien yang sudah bisa melakukan pergantian cairan sendiri, tangannya bisa memegang hidung dan itu akan menyebabkan sumber infeksi. Dan bila hasilnya positif, kita berikan biasanya mupirocin ointment. Dan kita harus juga menilai catheter exercise, di mana harus berdasarkan persetujuan pasien dan harus diberi tanda oleh perawat dan harus dicegah di garis ikat pinggang, sebaiknya di atas atau di bawah garis ikat pinggang. Kemudian cegah di lipatan lemak atau scars, nilai pada posisi tegak atau duduk, dan pertimbangkan pekerjaan pasien. Misalnya dia supir, maka kita harus pertimbangkan posisinya. Kulit, ya, periksa dan rawat dahulu masalah kulit di abdomen sebelum pembedahan. Jadi pastikan pasien mandi dengan ipis scrub pada pagi hari sebelum pembedahan, dan jangan dengan dicukur benda tajam karena mungkin sebelum-sebelumnya, ya, karena kalau mendekati hari H maka bekas sayatannya kadang-kadang menimbulkan iritasi ataupun luka. Dan tentu saja kita harus mempersiapkan saluran cernanya, cegah konstipasi. Biasanya kita berikan laksatif, ya, 2 hari sebelum pembedahan, dan pastikan pasien BAB kurangnya 1 kali sehari. Kemudian kosongkan kandung kemih sebelum pemasangan, ya, dan kalau perlu pasang kateter urin. Biasanya kita juga berikan antibiotik profilaksis, ya, biasanya cephalosporin. Vancomycin ini walaupun di rumah sakit kita sangat sulit, ya. Kalau vancomycin perlu kultur karena juga harganya sangat mahal. Kemudian tentu darah kita periksa, kemudian pastikan kondisi pasien layak operasi, ya. Misalnya perlu HD dulu atau perlu tambah darah supaya kondisinya baik, dan keluarga sudah mendapatkan edukasi tentang tujuan pembedahan, risiko pembedahan, dan tentu saja menandatangani persetujuan operasi atau informed consent. Pastikan pasien puasa 6-8 jam sebelum pembedahan. Ini yang kita lakukan. Ya, ini kita sebenarnya yang awal-awal ini kita melaksanakan metode Bandung karena kita punya videonya yang lengkap, karena lebih kurang mungkin hampir setahun setelah saya ke Malaysia baru saya mengerjakannya, dan kita lihat bahwa operasi bisa kita lakukan dengan lancar. Kita lihat videonya bentar lagi. Ini ruang tindakan kita, ya, bahwa saya kira ruang tindakan kami ini sangat memadai untuk sekarang ini. Ya, kita menggunakan peritoneum, membran peritoneum sebagai filtrasi. Ini manekin kita, ya. Terima kasih juga kepada PT Baxter. Kemudian dalam kita melakukan tindakan,
kita dibantu juga oleh perawat yang mahir CAPD. Kemudian juga kita dibantu oleh SP1 yang mengambil penyakit dalam, dan juga kita punya SP2 yang mengambil konsultan ginjal dan hipertensi. Kita akan menentukan di mana posisi daripada tempat sayatan, di mana 2 cm di bawah linea mediana ya. Kita lakukan sayatan sekitar 2-3 cm ya. Setelah sayatan ini kita lakukan, maka tentu kita akan menghentikan pendarahan dengan kauter. Kemudian kita akan menentukan di mana membran peritoneum dengan jari kita secara tumpul, karena kita takutkan pendarahan. Kemudian kita masukkan introducer set dan kita masukkan wire ya. Dan wire tersebut kita masukkan secara perlahan dan introducernya kita lepas. Kemudian ya, kita masukkan introducernya. Oke. Kemudian kita masukkan mandrin yang sudah di mandrin itu untuk berupa ini ya, berupa kawat untuk mempermudah memasukkan kateter tank off tersebut. Dan kita pasang Maaf, Dr. panelnya. Fadian, waktu tinggal 5 menit lagi. Dan kita tes. Ya, kita biasanya mengerjakannya lebih kurang 3/4 sampai 1 jam. Ini pasien post operasi yang setelah kita lakukan, dan ini trainingnya alhamdulillah lancar. Dan tadi saya jelaskan bahwa kita baru saja memulai polikhusus CAPD yang terletak di lantai 2 ruang HD yang tempatnya cukup besar, dan kita juga sudah merencanakan untuk memperluas tempat training bagi pasien-pasien yang baru dipasang CAPD. Ini kita lihat bahwa komplikasi yang kita pasang September-Desember 2020, kebocoran perikateter itu 6,25%, kegagalan outflow 18,75%, dan malposisi 18,35%. Dan sampai saat ini kita sudah melakukan insersi kateter sebanyak 24 pasien. Tapi memang kita terakhir itu pada saat semangat kita sangat tinggi, kita sampai memasang itu bisa melakukan sebulan sampai 4 kali sampai 5 kali. Tapi terakhir kita kalah oleh COVID. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan menurunnya COVID saat ini di Palembang juga, Indonesia khususnya, kita akan dapat melanjutkan untuk meningkatkan cakupan CAPD ini. Ini dibandingkan dengan di Bandung perdarahan 3%, kegagalan outflow 3%, malposisi 6%, infeksi kateter 3%, dan terjadinya peritonitis 3%. Dan apa yang dapat kita simpulkan bahwa suksesnya program peritoneal dialisis ini adalah bagaimana kita mempunyai pengetahuan tentang teknik insersi dan komplikasinya. Sementara saya menggunakan metode Bandung, di mana praktis, sederhana, efisien, tidak memerlukan alat canggih, teknik invasif minimal yang aman, kemudian tingkat komplikasi sebanding dengan teknik yang lain, dan nanti kita akan kombinasikan sebenarnya pada letak insersinya saja, metode Bandung dan Malaysia, dan kita akan lakukan nanti. Dan tentu saja agar kita dapat melakukan dengan lebih baik, tentu memperbanyak melakukan tindakan, dan tentu saja akan meningkatkan cakupan CAPD ini sendiri. Dan harapan saya, Palembang akan menjadi salah satu center dari CAPD ini. Satu hal bahwa Kemenkes sudah menunjuk RSMH menjadi sebagai proyek percontohan. Dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Dr. Novalian atas presentasinya yang juga sangat menarik. Sekali lagi kepada peserta kami persilakan untuk mengajukan pertanyaannya di kolom Q&A. Selanjutnya kami mengundang pembicara ketiga yang sekaligus merupakan pembicara terakhir pada sesi ini. Beliau adalah guru kami dan sangat akrab tentunya dengan kita semua terkait kiprah beliau di berbagai bidang baik medis maupun seni budaya. Dokter pembicara ketiga kita ada Dr. Zulher Ali. Beliau adalah Ketua KSM Penyakit Dalam RSMH FK Unsri Palembang. Beliau menyelesaikan dokter umum dan internisnya di FK Unsri tamatan tahun 96, KGH-nya di Pabdi Jakarta tamatan tahun 2004 dan doktor di FK UNER pada tahun 2008. Beliau punya banyak sekali peran seperti Ketua ID Cabang Kota Palembang, Ketua Bidang Organisasi PB Pernefri, Ketua Tim Kendali Mutu dan Biaya BJS Palembang, dan anggota dari ESN dan ISPD. Pada pagi hari ini beliau akan membawakan tentang Managing Mechanical Complications OPD. Kepada Dr. Zulher, kami persilahkan, Dok. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Emilia sebagai moderator kita pada simposium kali ini. Saya ingin mengucapkan selamat datang pada sahabat kita Dr. Lili dari Malaysia. Terima kasih atas partisipasinya pada acara kita. Juga Dr. Novalian, kemudian para guru besar, para sejawat sekalian yang dapat mengikuti acara kita. Saya mendapat giliran ketiga dan judulnya yang diberikan oleh panitia cukup menantang, cukup menarik ya, yaitu mengenai apa yang disebut sebagai komplikasi mekanik peritoneal dialisis. Bagaimana kita menata laksana kalau terjadi komplikasi mekanik, dan ini kita harapkan dapat membantu para sejawat yang berada di daerah kalau memang terdapat keluhan, karena kita ketahui bahwa banyak pasien kita, pasien COPD itu berada di daerah-daerah yang cukup jauh dari Palembang. Sehingga kalau ada masalah, tidak-tidaknya kita bisa membantu sebelum refernya ke Palembang. Kita ketahui bersama bahwa komplikasi dari TB itu yang terutama ada dua, yang infeksius maupun non-infeksius. Kalau infeksius itu peritonitis, ya, kemudian ada bisa kateter related infection, kemudian exercise infection, dan kateter kanan infection. Ini memerlukan waktu khusus kalau kita ingin berbicara benar itu juga cukup banyak. Namun pada kali ini kita bicara tentang non-infeksius, yaitu yang berhubungan dengan kateter, seperti adanya kebocoran, obstruksi, malposisi, dan mungkin ada entrapment. Ya. Dan tema kita pada hari ini ya, akan saya bagi atas 5, yaitu yang berhubungan dengan kateter, yaitu dialysis package, kemudian kateter migration dan obstruction, kemudian jadinya peningkatan tekanan intraabdominal yang dapat menimbulkan hernia, hemoperitoneum, dan nyeri. Walaupun sebetulnya pembagian ini tidak sempurna seperti ini karena masing-masing ada hubungan. Seperti hernia itu ada hubungan dengan tekanan, kemudian kebocoran juga bisa disebabkan oleh tekanan. Kita mulai dengan dialysis legs. Ini sering terjadi biasanya pada exit site, kemudian di sekitar kateter, kemudian pada jaringan di abdomen, tapi juga bisa terjadi sampai ke skrotum, penis, bahkan vulva. Ini biasanya terjadi karena penempatan kateter yang tidak adekuat dan terjadinya pemberian cairan intraperitoneal yang cukup banyak dan waktu yang sangat singkat, jadi prematur. Dan ini biasanya diupayakan dengan meletakkan kateter pada linia paramedian. Kita harus menduga ini satu dialysis legs kalau terjadi drainnya yang cukup lambat, kemudian
terjadi peningkatan berat badan yang tiba-tiba. Diagnosis yang tepat biasanya dilakukan dengan pemeriksaan CT scan dengan kontras yang diunjukkan pada dialisa. Ini adalah gambar bagaimana terjadi kebocoran di sini, ya. Dengan CT scan kita lihat kebocoran pada dinding abdomen di anterior, kemudian di sini juga, ya, terjadi kebocoran di daerah masuknya kateter, dan ini adalah kebocoran yang terjadi pada skrotum. Pada skrotum bisa terjadi, pernah kita ada pengalaman pasien tahu setelah lakukan CAPD skrotumnya jadi membengkak besar. Bagaimana manajemen bila terjadi kebocoran? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pencegahan. Ya, jangan memberikan cairan segera dalam jumlah yang cukup banyak. Ini dikatakan lebih kurang sampai 2-3 minggu tipe. Peritoneumnya diistirahatkan. Kemudian kalau renal kidney function-nya masih cukup baik, kita harus menghindari hemodialisis kalau memang cukup baik. Yang kedua, kita dapat melakukan PD maupun APD secara posisi supine. Jadi posisinya berbaring telentang, ya. Dan ini dikatakan dalam gambar ini dengan posisi supine tekanan intraabdominal itu relatif lebih kecil. Apalagi kalau memang cairan yang dimasukkan sedikit, 500 sampai 1.500 cc. Kalau kebocoran ini terjadi secara berulang, mau tidak mau kita harus melakukan catheter placement. Jadi placement dibuka, kemudian diganti dengan catheter yang lain. Komplikasi yang kedua yang juga cukup banyak, yaitu terjadinya migrasi dan obstruksi kateter. Jadi migrasi itu artinya perpindahan kateter. Itu, kalau kita lihat keluar dari rongga pelvis, kita menempatkan kateter dari CAPD itu umumnya di rongga pelvis. Kalau dia keluar dari sana, otomatis dia akan terjadi kekurangan cairan yang keluar. Kemudian juga terjadi omental wrap, jadi ditutupi oleh omental. Yang tidak kalah pentingnya, ini juga sering terjadi apabila terjadi konstipasi, sehingga tinja yang berada di abdomen, di usus itu dapat menutupi atau menghambat keluarnya cairan dari kateter. Kemudian juga mungkin terjadi adanya clot dari darah maupun fibrin. Ini juga sering karena terjadinya retensi urin pada orang-orang yang misalnya hipertrofi prostat, itu harus kita perhatikan. Ini juga jebakan kateter entrapment, kemudian adesi, ini juga ada kinking, dan juga tidak kalah pentingnya terjadi intraluminal occlusion. Jadi di dalam kateternya sendiri terjadi sumbatan, baik itu oleh fibrin maupun oleh hemoglobin. Ini adalah penelitian Gilmeiser dan Crabtree yang mengatakan bahwa yang paling banyak itu sebetulnya adalah migrasi, ya. Baik yang bersama dengan adesi omental maupun secara sendiri. Ini sampai 16, kemudian ini 10, sedangkan yang lain-lain seperti kinking itu hanya 2, tunnel infection itu 1, kemudian apa yang dilakukan adalah reposisi. Jadi reposisi dengan 15, kemudian adhesiosis itu adhesionnya dipotong, itu relatif sedikit. Ini kalau terjadi kinking, sini terjadi patah kateternya, jadi sehingga sulit untuk keluar. Dan ini yang kita sebut sebagai omental wrapping, jadi kateter kita ditutupi oleh omentum. Entrapment atau jebakan itu biasanya disebabkan banyak hal. Ini ada contohnya, ini karena obstruksi dari tuba, ya, kemudian ini dari mesothelium, fallopian tuba atau PI. Dan ini juga yang menarik, ini saya dapat laporan, ada gambar dari Sean Connery dan Catherine Zeta-Jones dalam film Entrapment judulnya, yaitu jebakan. Ternyata ada pernah terjadi obstruksi karena entrapment dari appendix. Ini ceritanya, kalau kita lihat sekilas, 10 hari setelah prosedur, kemudian terjadi rasa nyeri di sebelah kanan, rasa tajam, intermittent, dan biasanya kalau dalam suatu waktu dia terjadi asimptomatik kalau tidak dilakukan pemberian dialisa, lalu dilakukan pemeriksaan, terjadi
posisinya di kuadran kanan bawah, ya, kuadran kanan bawah, dilakukan pembersihan pada operasi, dan terlihat ada appendix yang radang di sana, lalu dilakukan unplanned appendectomy. Jadi sebelumnya tidak direncanakan, tetapi akhirnya dilakukan appendectomy dan pasien bisa bagus kembali. Kalau terjadi migrasi, ya, ini ada yang baik outflow failure maupun inflow failure. Apa yang dapat kita lakukan? Pertama, dapat kita berikan ambulasi, laksatif, dan NM. Ini tidak kalah pentingnya. Ini bisa kita lakukan di mana saja di daerah. Jadi kita berikan laksansia supaya tidak terjadi konstipasi. Kemudian dapat dilakukan aspirasi atau flushing, ya, dengan heparin. Dapat dilakukan heparin, kemudian bisa juga di brushing dengan Bayer's Flexible. Nanti mungkin Dr. Lily dapat menjelaskan karena beliau banyak sekali pengalaman tentang komplikasi ini. Ya. Kalau terjadi oklusi intraluminar, itu dapat dilakukan manual compression dengan dialisis kontainer, jadi dikompresi, ditekan, diberikan tekanan di sana, kemudian juga dapat diberikan flushing dengan solusi heparin 1:1000 dapat dilakukan. Kemudian tidak kalah pentingnya dapat dicobakan dengan thrombolytic agent, bisa dengan tissue plasmid activator, yaitu 1 mg per 1 ml, dapat juga diberikan streptokinase dan urokinase. Ini dapat dilakukan kalau terjadi oklusi. Ya. Langkah yang dapat kita lakukan, ini ada petunjuknya. Yang pertama, kalau memang kondisi-kondisi itu tidak dapat menolong, dapat dilakukan dengan radiologic guide wire, ini biasanya dengan fluoroskopi. Kemudian juga kalau perlu kita lakukan laparoskopik atau protonoskopik. Kemudian kalau memang itu tidak dapat menolong juga dapat dilakukan dengan replacement catheter. Ya, ini ya, yang disebut dengan bronchoscopic forceps dapat bentuk reposisi dengan manipulasi ataupun dapat dilakukan dengan laparoskopik dan protonoskopik. Selanjutnya, komplikasi yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu hernia, itu terjadi 10-20% dari pasien-pasien PD, ya, biasanya terjadi di tengah linea mediana. Karena itu sekarang dianjurkan untuk melakukan insesi pada linea paramedian, ya. Harus hati-hati, biasanya caranya dengan kita harus memulai dialisis itu 2 minggu sebelum setelah dilakukan PD. Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan hernia adalah pertama pada orang tua, kemudian juga ada hernia repair, kemudian laparotomi sebelumnya, pada pasien-pasien PKD juga harus hati-hati, demikian juga pada masa-masa intraabdominal yang dapat meningkatkan tekanan abdominal dan obesitas. Obesitas juga penting, juga pada orang-orang yang badannya relatif kecil dan juga kalah pentingnya adalah malnutrisi. Cara yang sangat penting adalah bagaimana kita memberikan edukasi, hati-hati untuk terjadinya bowel incarceration, kemudian kita harus melakukan CAPD atau APD pada posisi supine, dan kalau itu tidak menolong, biasanya kita lakukan repair secara cervical. Ya. Hidrotorak juga tidak kalah pentingnya, dan biasanya ini cairan dialisat itu masuk ke dalam hidrotorak. Pada saat awal itu kondisinya asimptomatik, tapi pada kondisi yang lebih berat biasanya akan terjadi sesak nafas, kemudian tidak membaik dengan pemberian dialisat hipertonik, ya. Dan biasanya setelah kita ronsen kita menemukan gambaran adanya hidrotorak yaitu suplera pada yang umumnya terjadi itu pada sebelah kanan. Ini dalam bulan sebelumnya pada saat sebelum dilakukan tindakan, kemudian di sini terjadi hidrotoraks. Ya. Apa yang dapat kita lakukan pada pasien-pasien kalau terjadi hidrotoraks? Ya, itu kita lakukan thorotex, ya. Kemudian kita lakukan analisis, kita ambil cairannya, kita analisis apakah transudar. Biasanya kalau karena hidrotoraks termasuk APD, biasanya konsentrasi glukosanya cukup tinggi. Dan yang kita harus lakukan, kita harus stop PD 4-6 minggu, kemudian kita gantikan kepada HD, kemudian
dapat melakukan PD dengan volume yang relatif lebih rendah, yang lebih sedikit. Kalau tidak menolong, biasanya kita lakukan fluorodesis ya, dengan tetracycline, dengan talet umumnya kita lakukan, dan biasanya kalau ini juga tidak menolong, kita harus perbaiki dengan operasi. Berdarah, ya, peritoneal bleeding, kadang-kadang juga kita temukan pasien-pasien mengeluh. Kemarin ada pasien tiba-tiba berdarah, ya. Ini dapat disebabkan oleh adanya tekanan dari tip ya, kateter, kemudian juga biasanya ringan dan akan sembuh sendiri. Kalau terjadi massive bleeding, itu biasanya terjadi, yang kita takutkan adanya terjadi perforasi pada organ-organ intraabdominal. Ini adalah contoh bagaimana membedakan antara yang normal, ini yang A, kemudian ini agak merah terang, ini dikatakan biasanya karena myoglobin. Sedangkan yang D, yang C, ini biasanya inilah yang disebabkan oleh terjadinya hemochromatosis. Ya, sedangkan ini yang truk ini biasanya terjadi peritonetis. Peritonetis ini biasanya pada perempuan yang harus kita ingat, apakah pasien kita sedang mengalami menstruasi atau ovulasi yang kadang-kadang dapat mengeluarkan darah di cairan peritoneum, dan biasanya akan hilang setelah menstruasi berakhir. Dan juga yang lain tadi sudah kita katakan karena trauma dari kateter, terjadi formasi dari adesi, dan kadang-kadang itu bisa terjadi karena adanya kanker ureter. Yang harus kita lakukan adalah kita harus menetapkan, harus singkirkan dulu peritonitis. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya, biasanya kita memberikan anti pendarahan. Ini yang dianjurkan adalah pemberian heparin untuk menghindari terjadinya clotting yang dapat nanti terjadi penyumbatan. Kemudian kita harus cari penyebabnya. Kalau kita sudah mencari penyebabnya, maka kita harus lakukan sesuai dengan penyebabnya. Yang terakhir adalah pain, rasa nyeri. Itu dapat disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya karena penyakit muskuloskeletal, kemudian biasanya karena posisi, biasanya nyerinya bisa terjadi seperti terbakar, itu karena pH-nya yang rendah, pH cairan dialisa rendah, dan bisa juga terjadi secara tajam. Ini biasanya karena posisi dari kateter, posisi kateter sehingga dia membuatkan nyeri, dan ini harus kita atasi. Juga bisa terjadi karena hiperdistensi dari abdomen, kalau inflow, jadi kalau memang abdomen itu besar. Nah, ini caranya bagaimana? Cara menguranginya adalah kita harus mengurangi dengan sedikit dialisis hipertonik, dan kemudian volume dialisatnya juga harus lebih sedikit. Jadi jangan langsung 2 liter, mungkin cukup 1 liter atau 510. Kalau dia nyerinya pada waktu outflow, ya, pada akhir, itu hati-hati biasanya karena adanya momental trapping, ya, karena adanya penyumbatan, jadi kita harus lakukan iritasi secara baik. Kemudian kalau perlu kita lakukan reposisi dan lumpectomi. Ini jadi yang pertama kita harus lakukan, kurangi rate infusionnya, kemudian kita harus secara perlahan untuk meningkatkan volume, dan kalau perlu kita menghangatkan temperatur dari dialisat, ya. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah ini dari pH yang lebih rendah untuk diberikan pH yang lebih tinggi. Jadi bagaimana langkah-langkah yang dapat kita lakukan kalau terjadi disfungsi kateter ini adalah, yang pertama kita harus cek apakah semua line itu terbuka dengan baik, kemudian pastikan bahwa usus juga semuanya bowelnya bekerja dengan baik, lalu dilakukan PNO, foto plan abdominal untuk memastikan apa yang sebetulnya terjadi, apakah terjadi malposisi atau apakah terjadi penyumbatan. Kemudian dapat dilakukan, ya, kalau terjadi fibrin itu dapat dilakukan hemolitik, kalau tidak menolong baru kita lakukan reposisi ataupun operasi. Sebagai take home message kita adalah ternyata memang komplikasi non-infeksius ini cukup banyak terjadi, cukup banyak kita alami, baik yang disebabkan oleh gangguan kateter maupun disebabkan oleh peningkatan tekanan intraabdominal, dan ini memerlukan teknik khusus, ya,
karena salah satunya disebabkan oleh kegagalan teknik waktu kita melakukan pemasangan, dan kalau kita dapat melakukan perbaikan, otomatis hasil yang kita capai akan lebih baik. Dan komplikasi yang berhubungan dengan kateter ini sangat sering terjadi, tadi kita sudah lihat. Oleh sebab itu, bagaimana kita menyiapkan operasi, tadi sudah dijelaskan oleh kalian, bagaimana persiapan pre-operasi, rencana yang baik, ya, kemudian teknik penempatan yang baik, itu akan dapat mengkomplikasi kateter ini. Dan tentunya satu hal yang sangat penting, saya ingat Dr. Lili juga pernah mengatakan bagaimana dedikasi semua tim, baik itu tim PD maupun tim bedah, ya, yang dapat mengurangi komplikasi baik yang infeksi maupun non-infeksi. Itu yang dapat saya sampaikan, Dr. Emilia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Choices that can be difficult. Choices that can make a difference. Choices that are based on goals. On what kind of life to live and how to start living it. Seeing the possibilities and understanding their impact. Although the road ahead may seem long, by educating each step of the way, you can guide them to a place where informed decisions carry them forward. Discovering what matters most lets you present the relevant evidence and pave the way to safety. Because when you explain the outcomes and guide the way forward, life can be less restricted, less of a burden on today, making it easier tomorrow. And on this journey together, the possibilities become clearer. Hope starts to outweigh doubt. Goals can be set through understanding how choices will impact the future and realizing that different choices lead to different outcomes. Because when they know what to expect, you can plan the future together and support the choices that make a difference. Choices that bring clarity. Choices that build trust. Choices that are theirs. Selecting the right dialysis modality is a journey you share with your patient. And when you make the decision together, they can make the right choice. Your voice, their choice. Modern PD. Terima kasih kepada Dr. Zulher atas materinya yang sangat jelas. Selanjutnya kami mengundang ketiga pembicara untuk kita memulai sesi diskusi, dokter. Pertanyaan yang masuk cukup banyak, dok. Ada paling tidak 10, jadi kami akan, karena keterbatasan waktu, beberapa pertanyaan yang mirip akan kita gabungkan. Pertanyaan untuk Dr. Lili, dok. Dari Dr. Anita. Thank you for your awesome. In COVID pandemic, where patient in CAPD actually don't control hospital and only take Dianyl and do not meet their doctor, what's the suggestion for patient to keep their CAPD in good condition, dok? Please, Dr. Lili. Okay, terima kasih Dr. Emilia. So I think soalannya tentang jika pesakit tidak hadir ke fasiliti hospital dan berada di rumah. Yeah, so I think
I think education for the patient is very important. In terms of that, we have to tell the patient what they need to control at home, in terms of fluid balance, fluid control, BP control, medication mesti perlu ambil, tidak boleh skip. And also jika ada apa-apa masalah di rumah, contohnya PD fluid cloudy, abdominal pain, tanda-tanda peritonitis, dengan segera harus contact PD unit, the PD nurse. So because frontliner bagi PD, pesakit PD actually are the PD nurse. The doctor are the second level. Yes, because any issue at home, the patient will contact the PD nurse first. So I think education is very important in terms di Seremban in our hospital. Before the pandemic, we always have a PD patient focus group where we call the patient in small group and we give education in terms of diet, fluid control, and also how to prevent peritonitis. So in that terms, that is why patient will do well at home. Mungkin tidak perlu hadir ke hospital 3 bulan sekali, mungkin kita boleh panjangkan 6 bulan sekali bagi pesakit yang stable. So that's my answer. Yes. Another question, there are patients that are afraid doing CAPD and they prefer doing dialysis in hospital. In your experience, what suggestion that we can give for patients that will make them convinced about advantage of choosing CAPD, especially in this pandemic? Dari Dr. Anita juga sama, Dokter. Okay. I think number one is how we convey the message to the patient. Ya, jika doktornya pun tidak confident PD is good for the patient, and pesakitnya pun lihat doktornya pun was-was tidak confident, jadi dia tidak akan pilih CAPD. So we always say it's a shared decision making, di mana kita ada pre-dialysis education group. Di hospital saya seminggu sekali kita ada pre-dialysis education group di mana pesakit pre-dialysis akan berkumpul. Kita akan bagi talk selama 1.5 jam tentang dengan slide PowerPoint presentation apa itu CAPD, apa itu HD, dan also transplant and also palliative care. So ada 4 option of renal replacement therapy. And then we will tell them also apa advantage-nya HD CAPD. In Seremban we are pro PD. So that's why we have quite a number of patients. Currently in Seremban we have 380 PD patients. So bila then after they listen to the pre-dialysis education talk, they will come to the nephrology clinic in the next appointment. Then the doctor will talk to them again, and if they meet me, if they see me, I will advise more towards PD. But of course, patients are very scared to do any therapy on their own. But I said, how we convey the message, there will be no needle, there will be no blood involved, and I always say that you are not alone. We always be with you to support you. The PD nurse is always with you. If you got any issue, we will assist in handling your complication. So in that terms, the patient are convinced CAPD is good for them. And the other thing also is very important when they listen to other patient on CAPD. So perlu kalau boleh ada ambassador pesakit, then only they will listen, because sometimes the patient don't want to listen to the doctor or to the nurse, they want to listen to other patient or any other caregiver who are already on that therapy, and then only they are convinced to be on CAPD. Terima kasih, Dok. Jadi untuk Dr. Anita, secara garis besar bisa saya sampaikan bahwa untuk meyakinkan pasien, edukasi adalah kunci. Edukasi kita perlukan, seperti kita bisa mencontoh program yang di Seremban, bahwa sampai 1,5 jam waktu yang diluangkan untuk mengedukasi pasien tentang berbagai pilihan terapi pengganti ginjal. Dan karena melihat banyaknya manfaat dari PD ini, terutama pada pandemi, maka kita harus dapat merebut kepercayaan pasien begitu, bahwa PD ini adalah
pilihan yang baik, dan kita menyiapkan juga meyakinkan bahwa terapi pengganti ginjal dengan PD ini juga bisa baik. Selanjutnya pertanyaan kedua untuk Dr. Novadian, Dok. Apakah pemasangan CAPD ini dapat dilakukan pada pasien CKD stage 5 yang memiliki riwayat ASI-tes, Dok? Dan setelah pemasangan CAPD pada pasien, apakah langsung dapat digunakan, dan apa saja ya pemeriksaan yang perlu kita lakukan untuk pemeliharaan CAPD ini, Dok? Terima kasih, Dok. Baik. Jadi kita sudah pernah punya pengalaman pasien yang ASI-tes. Biasanya kita perlu cek albuminnya ya, kita perbaiki albuminnya, kemudian bila ASI-tesnya terlalu banyak kita keluarkan dulu. Setelah itu baru kita lakukan pemasangan tank off ya. Sebenarnya kalau pengalaman saya pada pasien-pasien yang ASI-tes ini lebih mudah memasangnya karena biasanya membran peritoneumnya lebih mudah dilihat, dan kita tahu bahwa biasanya tidak sampai bisa habis cairannya, sehingga setelah dilakukan pemasangan biasanya tetap saja yang paling baik dilakukan training ya pada saat kondisi telah terjadi penyembuhan, memakan waktu biasanya 14 hari, dan hasilnya baik ya karena cairannya langsung dikeluarkan dalam pergantian cairan CAPD. Jadi sejauh yang saya lihat tidak masalah pasien yang ASI-tes. Itu Dr. Emil. Selanjutnya dari Dr. Safri Putrawangsa kepada Dr. Zuhair, Dok. Salah satu komplikasi mekanik CAPD adalah hernia. Bila pasien CKD on CAPD kemudian menderita hernia dan dilakukan hernioterapi, pasien sudah nyaman dengan CAPD, apakah pasien dapat dipertimbangkan kembali untuk tindakan CAPD atau menjadi kontraindikasi, Dok, untuk dilakukan CAPD dan jadinya di switch ke HD, Dok? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih. Yang kita bicarakan tadi itu adalah sebetulnya hernia yang disebabkan oleh PD. Dan kalau kita baru mau melakukan PD, kita harus mempertimbangkan pasien-pasien yang dengan riwayat hernia. Tetapi kalau dia sudah melakukan CAPD, kemudian ternyata terjadi hernia yang kemungkinan besar bukan disebabkan oleh PD-nya, tapi oleh sebab yang lain, kita harus cari penyebabnya. Tadi kan kita lihat bahwa salah satu hernia itu adalah meningkatnya tekanan intraabdominal. Apakah meningkatnya tekanan intraabdominal itu karena cairan PD-nya atau karena faktor yang lain, misalnya karena prostat, kemudian karena konstipasi, atau karena penyebab yang lain, yang batuk yang hebat. Kalau memang itu penyebabnya, maka kita harus obati penyebabnya itu, dan CAPD bisa dilakukan dengan baik. Tapi kalau memang penyebabnya karena tekanan intraperitoneal yang disebabkan oleh cairan, kalaupun pasien masih tetap ingin dilakukan CAPD, ya bisa kita atur dengan pembatasan jumlah Pembatasan itu apa nih, sehingga kita bisa bertahap menghindarkan dia untuk terjadinya recurrent hernia pada pasien tersebut. Saya kira itu. Mungkin Dr. Lili bisa tambahkan. Ya, because kalau ada hemoperitoneum, saya setuju dengan apa yang Dr. Zul bincangkan tadi. Ya, so I think komplikasi hemoperitoneum adalah bisa berlaku ketika operator. So kena ambil langkah-langkah prevention, betul-betul follow the proper way teknik untuk masukkan PD catheternya. Tetapi jika hemiperitoneum yang agak heavy, sometimes dia jangka masa panjang akan menyebabkan adhesion. So dan bila berlaku adhesion, pesakit tidak boleh lakukan CAPD lagi. So perlu jaga-jaga tentang hemoperitoneum, and also pasal hernia, kadang-kadang kita boleh refer kepada surgeon untuk repair same setting
untuk hernia, di mana kalau dilakukan herniorrhaphy perlu ada mesh repair. Ya, because kalau ada mesh repair baru dia lebih what do you call it, tegak more stable. Jadi bila pesakit lakukan CAPD sekali lagi selepas hernia repair dengan ada mesh, tidak ada masalah kontraindikasi. Oke, terima kasih dok. Karena keterbatasan waktu, mungkin kita tinggal sisa satu pertanyaan lagi. Saya akan bacakan pertanyaan dari Dr. Herleni Kartika untuk Dr. Lili, dok. Dr. Herleni bertanya, maybe if you don't mind, you can share with us about acute PD in COVID-19 patients, because in some center they do not have any CRRT machine. Thank you, dok. Okay, di Malaysia ada center di belah East Coast di mana dia ada lakukan CAPD bagi acute kidney injury. So yang penting prosedur masukkan PD catheter untuk acute PD biasanya boleh dilakukan di ICU ataupun di CCU, dan cara lakukan Tenkov catheter jika tidak ada peritonoskop boleh lakukan Seldinger teknik di mana Dr. Novadian ada tunjuk di mana tidak perlu peritonoskop, boleh lakukan Seldinger teknik. Cuma kadang-kadang jikalau pesakit ventilated, ada beberapa pakar anestesia tidak mungkin worried that a ventilator setting mungkin akan ada problem jika PD fluid sudah dilakukan CAPD. Tetapi kebanyakan report of PD in acute kidney injury semasa pandemik very low effect of ventilator setting bila lakukan CAPD. Dan yang bagus because ketika COVID-19 kalau dilakukan hemodialysis also kerap berlaku filter clotting because COVID-19 there are coagulation profile akan more clot, so jika lakukan CAPD boleh atasi masalah filter clotting bila lakukan CRRT, dan juga kosnya lebih murah, dan yang penting adalah PD access. Kalau PD access boleh dilakukan dengan bagus, PD flow patency adalah bagus, tidak ada masalah lakukan PD di acute kidney injury. Terima kasih dok, sangat jelas dan bermanfaat. 90 menit sesi simposium kita ini berlangsung. Banyak ilmu baru, perspektif baru, dan pengalaman baru yang semoga dapat berguna bagi keilmuan dan pelayanan terhadap pasien-pasien kita. Sebagai kesimpulan dari simposium ini adalah pandemi ini memberi pengaruh signifikan terhadap mortalitas pasien-pasien CKD, terutama pasien yang dalam terapi pengganti ginjal. Namun kabar baiknya, data secara global menunjukkan bahwa pasien-pasien PD terdampak paling ringan dari pandemi ini. Hal ini menjadikan PD merupakan terapi pengganti ginjal yang menarik pada era new normal ini. Yang kedua, untuk meningkatkan cakupan PD diperlukan peningkatan kompetensi nefrolog untuk melakukan sendiri insersi Tenkov catheter dan pemahaman mengenai teknik insersi dan mentata laksana komplikasi, terutama yang kita highlight pada hari ini yaitu komplikasi mekanik terkait PD menjadi mandatory bagi nefrolog di Indonesia. Terima kasih kepada para pembicara kita, Dr. Lili, Dr. Zulher, Dr. Novadian, yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih juga kepada Baxter, sponsor kita pada simposium ini. Saya selaku moderator mengucapkan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya memandu simposium ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dokter, semua kita sesi foto bersama dulu dok. Ya, sudah. Terima kasih dokter, Dr. Lili, Dr. Zulher, Dr. Novadian. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Lili. Sampai jumpa. Nah, terima kasih semua. Kapan kepala Ya, Dr. Novadian, Dr. Emilia, terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih ya. Jumpa lagi ya. Kapan Dokter Riri mau ke Palembang lagi? Tahun depan. Dr. Suprapti.